Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas dan juga melaksanakan metabolisme. Nah, sebagai modal dalam melakukan metabolisme, pastinya makhluk hidup membutuhkan energi. Dari mana energi itu berasal? Tentunya dari makanan yang dimakan. Oke, pada video kali ini Pak Budi akan membahas tentang zat makanan, yaitu pada materi biologi kelas 11. Nah, pentingnya zat makanan ini adalah tadi sebagai modal utama untuk melakukan aktivitas atau metabolisme pada makhluk hidup. Zat makanan terbagi menjadi dua, yaitu zat makanan makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan zat makanan mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contoh zat makanan makro adalah karbohidrat, protein, lemak, dan juga air. Untuk zat makanan mikro, itu contohnya adalah vitamin dan juga mineral. Ngomong-ngomong soal zat makanan, apakah kalian sudah makan atau puasa? Kedua kegiatan tersebut pasti berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Di dalam zat makanan harus terkandung zat-zat yang tadi sudah Pak Budi sebutkan. Contohnya saja adalah karbohidrat. Karbohidrat di sini kalian bisa dapatkan dari nasi, roti, kemudian juga kentang atau jenis umbi-umbian. Karena zat karbohidrat ini berfungsi untuk menghasilkan energi dan juga sebagai cadangan makanan di dalam tubuh. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3 kalau kita sederhanakan, yaitu nantinya akan menjadi sebuah kayak semacam senyawa gula yang biasa kita kenal dengan istilah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida adalah gula yang paling sederhana. Dari kata mono berarti satu. Contoh utama dari monosakarida itu adalah fruktosa, yaitu gula yang terdapat di buah. Kemudian untuk disakarida, contohnya adalah sukrosa, yaitu gula yang terdapat di tebu. Disakarida ini adalah gula yang terdiri dari 2 molekul monosakarida. Dan yang terakhir adalah polisakarida, gula kompleks yang salah satu contohnya terdapat di pati. Maka dari itu, kalau kalian mengunyah nasi terlalu lama di mulut, lama-kelamaan akan terasa manis. Itulah konsep sederhana dari bentuk karbohidrat yang bisa diubah menjadi gula. Selanjutnya protein. Protein kita kenal dengan makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun atau memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Contoh protein, gampangannya ada di daging, kemudian juga ada di tempe, tahu, dan jenis biji-bijian. Protein juga banyak dibutuhkan untuk tubuh karena di dalam tubuh kita sendiri dari enzim, kemudian ada juga yang namanya hormon, itu adalah protein juga, di mana modal awalnya juga dari sini, dari asupan yang kita makan. Protein sendiri terdiri dari unsur-unsur C, H, O, dan N. Setelah protein, ada lagi makanan yaitu lemak. Zat makanan lemak. Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Lemak ini terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Baik lemak jenuh maupun lemak tak jenuh bisa kita dapatkan di sumber-sumber hewani dan juga nabati. Fungsi lemak hampir sama dengan karbohidrat, yaitu sebagai cadangan makanan dan juga penghasil energi. Dan yang terakhir adalah air atau H2O. Air ini penting sekali untuk tubuh, mengingat tubuh kita itu terdiri sebagian besar adalah air. Dan air ini juga bisa melakukan vitamin. Oke, itu adalah konsep sederhana dari zat makanan, dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga air, di mana dari keempat zat makanan makro ini memiliki fungsi spesifik yang masing-masing, yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita. Dan ada sekilas info untuk makanan, sebenarnya seberapa butuh sih aktivitas dibandingkan dengan zat makanan yang kita asup. Ini sekedar pengalaman saja, waktu kuliah dulu ada dosen dari Universitas Gadjah Mada pernah mengajar, kurang lebih 1 gelas teh manis itu sama dengan jogging selama 10 menit. Berarti kalau sehari minum teh manis 3 gelas, butuh 30 menit untuk menghabiskan energi yang terdapat di teh manis tersebut. Itu dihitung belum nasi dan juga lauk-lauk yang lain. Itu sekilas info tentang kebutuhan energi dan juga kaitannya dengan suplai makanan yang kita makan.
Oke, selanjutnya zat makanan mikro. Zat ini dibutuhkan sedikit untuk tubuh. Contohnya itu adalah vitamin dan juga mineral. Untuk vitamin sendiri ada vitamin A, B, C, D, E, dan juga K. Untuk vitamin yang larut di air itu adalah B1, B2, B3, B6, dan B12 serta asam askorbat atau kita kenal dengan vitamin C. Dan yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Masing-masing vitamin memiliki sumber yang berbeda dan juga manfaat yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan yang terakhir pada zat makanan mikro adalah mineral. Mineral di sini contohnya adalah kalsium dan juga zat besi. Mineral pada umumnya diperlukan tubuh dalam pembentukan jaringan, kemudian pertumbuhan sel-sel juga, terutama kalau kalsium itu misal dibutuhkan di tulang dan juga gigi. Tapi untuk masalah pertumbuhan, faktor genetik itu lebih dominan daripada nutrisi. Untuk nutrisi di sini hanya sebagai pelengkap supaya tubuh kita mampu bekerja dengan baik dan mampu bermetabolisme sesuai dengan aktivitas serta asupan nutrisi dari mineral yang sudah kita makan. Jadi itu ya pentingnya untuk mengenali zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Karena dengan mengenali zat-zat makanan ini kita jadi tahu seberapa porsi yang harus kita keluarkan supaya nanti tubuh kita berimbang dari apa yang kita makan dan juga apa yang kita keluarkan. Karena makanan yang kita makan bukan hanya sekedar dikeluarkan ampasnya, bukan, tapi dibutuhkan manfaatnya, dibutuhkan sari-sari makanannya untuk melaksanakan aktivitas dan juga metabolisme di dalam tubuh. Dan salam sehat selalu, kita pelajari untuk materi kali ini tentang zat makanan. Semoga bisa dimengerti dan tunggu video selanjutnya.